Kalian pernah ngebayangin nggak ratusan atau bahkan ribuan kodok jatuh dari atas langit? Nah, itulah yang ditampilkan di dalam film Magnolia. Oh, the frogs falling from the sky. Ya, kalian gak salah lihat, cuplikan yang barusan kalian lihat itu adalah adegan klimaks yang ada di film Magnolia karya Paul Thomas Anderson. Film ini menampilkan banyak sekali kodok yang berjatuhan dari langit alias hujan kodok. Udah bukan hujan lagi sih, ini tuh udah kayak badai anjir. Nah, gue yakin saat pertama kali kalian menonton film ini, kalian mungkin akan dibuat gagal paham sama adegan tersebut. Karena adegan itu tuh emang cukup aneh dan absurd sih menurut gue. Saat pertama kali gue menonton film ini pun gue cukup bingung, sebenarnya adegan itu tuh maksudnya apa gitu loh. Hujan kodok, itu tuh fenomena yang aneh banget anjir. Nah, tapi setelah gue mencari tahu maksud dari adegan tersebut, ternyata adegan itu tuh mempunyai makna yang cukup dalam. Jadi, di sini gue pengen ngejelasin ke kalian maksud dari fenomena hujan kodok yang ada di film Magnolia ini. Tapi sebelum itu kita harus menyelam terlebih dahulu ke dalam filmnya untuk memahami cerita yang ada di dalamnya supaya kita tuh bisa paham sama makna tersembunyi pada adegan klimaks yang ada di dalam film ini. Untuk ceritanya sendiri, menurut gue Magnolia ini memiliki cerita yang cukup rumit ya. Saat pertama kali menonton pun, gue butuh waktu yang cukup lama untuk memahami cerita dan hubungan antar setiap karakternya. Alur cerita film ini tuh terasa seperti seutas tali yang melilit dan menghubungkan setiap karakternya dengan masalah hidup yang cukup dalam. Para karakter di film ini sebagian besar mengalami yang namanya kesakitan, penyesalan, dan kesepian. Bahkan ada juga karakter yang sedang berjuang dengan masa lalunya, terutama rasa trauma yang ditimbulkan oleh hubungan anak dengan ayahnya yang bermasalah. Film ini dengan berani mengangkat tema-tema seperti penyesalan, pengampunan, hubungan orang tua dan anak yang berantakan, dan arti hidup yang sebenarnya. Jadi, karakter-karakter yang ada di dalam film ini, mereka semua tuh pada dasarnya ingin mencari penebusan dosa dan juga kebahagiaan. Di film ini kita diperkenalkan dengan banyaknya karakter dengan masalah hidup yang berbeda-beda. Ada Earl, yaitu seorang produser acara TV yang sekarang ini dia sedang sekarat karena penyakit kanker yang dideritanya. Sekarang ini dia sedang berusaha keras untuk berdamai dengan putranya yang sudah lama tidak dia lihat. Selanjutnya ada Frank, yaitu putranya Earl yang sukses menjadi motivator maskulinis yang sangat benci terhadap ayahnya. Nah, tapi dia ini tidak menyadari bahwa ayahnya ini itu tuh sedang sekarat, guys. Terus selanjutnya itu ada Linda, yaitu istrinya Earl yang umurnya tuh jauh lebih muda. Yang dimana awalnya tuh si Linda ini menikahi si Earl itu tuh cuma karena uangnya doang, guys. Nah, tapi kini dia menyadari bahwa saat ini dia benar-benar mencintainya dan sedang berjuang dengan rasa bersalah yang cukup besar. Selanjutnya itu ada Jimmy Gator, pembawa acara kuis TV yang sukses yang sekarang dia juga sedang sekarat dan dihantui oleh rahasia masa lalunya yang sangat kelam. Rahasia tersebut tuh memiliki kaitan dengan putrinya yang bernama Claudia Wilson Gator, yang dimana sekarang dia ini menjadi pecandu narkoba akibat rasa trauma yang menimpanya di masa lalu. Selanjutnya itu ada Stanley Spector, seorang anak ajaib yang menjadi kontestan di acara kuisnya si Jimmy, yang dimana dia ini selalu mendapatkan tekanan yang berlebihan oleh ayahnya. Kemudian ada Donnie Smith, mantan juara acara kuis yang masa kecilnya hancur karena tekanan dan kini mencoba bangkit kembali. Jadi si Donnie ini masa kecilnya tuh mirip banget sama si Stanley, pintar tapi penuh dengan tekanan. Dan yang terakhir itu ada Jim Curing, seorang polisi baik hati yang kesepian dan sedang mencoba menjalin hubungan dengan si Claudia. Claudia ini tuh anaknya si Jimmy, guys. Jadi si polisi ini tuh tertarik sama si Claudia tanpa mengetahui masa lalu yang dialami oleh si Claudia ini. Setiap karakter di film ini memiliki masalahnya masing-masing. Pada akhirnya tekanan emosional dari semua karakternya itu mulai memanas dan peristiwa-peristiwa penting pun mulai terjadi di sini. Seperti upaya bunuh diri, konfrontasi, dan pengakuan dosa. Alur cerita ini berakhir dengan sebuah klimaks yang sangat gak terduga dan terasa seperti mimpi. Adegan klimaks yang gue maksud itu adalah hujan katak. Hujan katak atau hujan kodok di dalam film ini berfungsi untuk memaksa beberapa karakter agar dapat menghadapi kenyataan mereka, menerima pengampunan atau ketidakmampuan untuk mengampuni,
dan menemukan sedikit harapan di tengah masalah yang mereka hadapi. Hujan kodok di dalam film ini adalah kejadian yang sangat gak terduga, dramatis, dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dalam konteks film tersebut. Hal ini sering diinterpretasikan sebagai sebuah intervensi atas kuasa Tuhan yang hadir secara fisik dan dapat mempengaruhi kehidupan para karakternya. Jadi, kejadian ini memaksa para tokoh untuk mengakui adanya kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri di luar rutinitas dan masalah sehari-hari mereka. Fenomena apokaliptik yang aneh ini itu tuh membuat para tokoh yang sebelumnya terisolasi dalam penderitaan dan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi, membuat mereka menjadi terkejut dan tersadar atas apa yang sudah mereka perbuat di dunia ini. Jadi, simpelnya tuh gini, hujan kodok di film ini itu tuh seperti menggambarkan kuasa Tuhan yang menjadi campur tangan dalam suatu masalah atau perselisihan yang melibatkan para tokoh yang ada di dalam film ini. Jadi gua rasa alasan PTA membuat hujan kodok di film ini yaitu bertujuan untuk menjadi pengingat kepada setiap karakter atas dosa-dosa yang sudah mereka perbuat di sini. Sangat terlihat jelas di akhir film, hal ini berhasil memicu momen-momen seperti introspeksi, pengakuan, dan keinginan untuk memaafkan atau memulai kembali dari awal. Jadi, Hujan Katak adalah cara film Magnolia untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang diperlukan peristiwa yang benar-benar luar biasa, sesuatu yang dapat melampaui logika sehari-hari kita untuk memecahkan kebutuhan emosional dan komunikasi antar manusia. Jadi kesimpulannya, menurut gue film Magnolia ini adalah film yang berani dan memiliki pesan yang sangat indah. Ini adalah sebuah pernyataan tentang kelemahan manusia, pencarian akan pengampunan, dan kekuatan ilahi yang dapat mempengaruhi kehidupan kita semua. Karena durasinya yang panjang banget, gua rasa film ini mungkin bukan tontonan yang menyenangkan ya bagi semua orang. Tetapi menurut gue ini merupakan pengalaman sinematik yang sangat menggugah pikiran dan meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Untuk ratingnya sendiri, gue bakal kasih film ini rating 10/10. Walaupun durasi filmnya tuh panjang banget, tapi film ini memiliki pesan yang benar-benar bagus di dalamnya. Oke, mungkin segitu aja review dari gue untuk film Magnolia ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye!